Kalau kemudian pemerintah makin bersekongkol dengan kekuatan-kekuatan politik dan lain-lainnya yang tadi disebut sebagai resources kekuasaan dengan melakukan kecurangan sistemik, saya meyakini ini akan ada satu ledakan sosial yang justru menimbulkan situasi yang bisa mengerikan menurut diskusi yang berkembang sebelumnya. Aksinya damai dan menyampaikan pendapat pada publik bahwa mereka menolak politik dinasti, mereka menolak pelanggar HAM yang tidak diadili misalnya, kemudian mereka juga minta korupsi, nepotisme dan sebagainya diberantas dan seterusnya. Ya dengarkan aja kan, itu aspirasi mahasiswa. Tapi kalau kemudian hanya gara-gara itu Panwas dan lain-lain mengamuk, ini membenarkan analisis bahwa memang ada intervensi kekuasaan terhadap upaya untuk membungkam kebebasan sipil gitu. Silakan Ngobet, pakai mic-nya itu. Ya, ini temanya menarik sebenarnya Mas, karena bicara soal situasi sosial dan kebatinan masyarakat. Kalau dalam perspektif sosiologi politik itu kan melihat dua area. Pertama area sosialnya, masyarakatnya, lalu ada area politiknya. Struktur yang tadi disebut oleh Prof. Paulus sebagai struktural itu. Kalau kita lihat di area masyarakat, sebetulnya masyarakat kita itu suasana kebatinan sosialnya itu adalah harap-harap cemas. Ada keinginan untuk melakukan menyelamatkan negara, perubahan besar begitu, tetapi ada kecemasan karena melihat fakta empirik dinamika sosial dan politik yang mengerikan. Yang tadi oleh Prof. Sabul Mujani disebut sebagai ada semacam kecurangan yang sistematis dan masif dalam arena politiknya ya. Mengapa kemudian masyarakat cemas? Kita lihat dari fakta. Misalnya, angka bunuh diri masyarakat kita itu dalam 3 tahun naiknya ngeri. Tahun 2021 itu angka bunuh diri masyarakat kita itu sekitar 600 dalam 1 tahun. 600 orang kurang lebih. Kemudian tahun 2022 itu sekitar 900. Kemudian tahun lalu Desember sampai Desember itu sekitar 1.200 lebih. 100%. Jadi artinya kalau angka bunuh diri ini kemudian makin naik, berarti ada problem sosial yang sangat sistematis yang mereka. Dan datanya menunjukkan bahwa mengapa mereka bunuh diri? Ternyata beban ekonomi dan beban sosial yang mereka hadapi. Dan ternyata angka bunuh diri terbanyak, maaf saya sebutkan di Jawa Tengah sekitar 300-an lebih di Jawa Tengah. Jadi saya melihat ini situasi sosial yang mengerikan sebetulnya. Kalau lihat tren angka bunuh diri setiap tahun naik sampai 100% lebih. Itu kan angka yang mengerikan Mas. Ini apa kalau Jawa Tengah ini Anda menyebut apa kaitannya dengan kemiskinan ya saya kira. Iya. Tapi ini angka bunuh diri ya. Iya. Angka bunuh diri. Jadi kalau kita lihat dari data itu saja sebenarnya menunjukkan bahwa masyarakat kita berada pada situasi yang cemas. Dan problemnya negara tidak hadir di situ. Secara serius bagaimana mengelola masyarakat untuk tidak menimbulkan bunuh diri misalnya. Kemudian di saat yang sama, kenapa masyarakat kita cemas? Karena masyarakat dipertontonkan dengan gap sosial yang vulgar. Misalnya dalam 20 tahun ternyata tidak berubah Mas, sekarang makin parah. 10% orang menguasai hampir 70% aset. Dan 50% orang Indonesia hanya menguasai 5% aset. Ngeri. Jadi situasi sosial yang mereka ekspresikan sampai bunuh diri yang terus bertambah, kemudian mereka dipertontonkan dengan ketimpangan yang luar biasa. Dalam 5 tahun terakhir ini makin menonjol situasinya. Saya melihatnya ini adalah satu kecemasan kolektif sebetulnya. Satu kecemasan kolektif yang muncul di arena publik. Tanda-tandanya ada. Saya sebenarnya ini silent majority sebetulnya. Masyarakat kita cemas.
Dari mana lagi kita bisa melihat misalnya? Ternyata kalau kita menggunakan klasifikasi sosiologis itu kan ada dalam masyarakat tuh ada upper class, middle class, ada lower class. Di lower class itu jumlahnya lebih besar daripada middle class. Kalau upper class kan memang sedikit ya. Saya lihat di middle class saja misalnya. Di kelas menengah itu jumlahnya, kelas menengah Indonesia ada sekitar 52 juta. Tapi jarang orang yang mendalami bahwa ada posisi yang posisinya itu antara lower class dan middle class. Ini adalah masyarakat rentan secara sosial ekonomi. Itu jumlahnya lebih banyak, sekitar 115 juta orang. Jadi kalau masyarakat rentan yang posisi kelasnya antara middle class dengan lower class yang 115 juta, ditambah dengan middle class yang 52 juta, ditambah lagi tren ekonomi dan dampak COVID yang masih belum sembuh, saya melihatnya terjadi pergeseran yang mereka yang tadinya middle class turun ke masyarakat rentan dan yang masyarakat rentan turun ke miskin. Itu data yang sifatnya kuantitatif. Jadi bayangkan kalau makin didalami dengan data yang lebih kualitatif, makin luar biasa. Kita banyak menemukan misalnya sekarang fenomena orang makan cuma sehari sekali. Kita banyak menemukan misalnya orang sekarang banyak yang bekerja informal. Kita banyak menemukan sekarang anak-anak muda kerja kontrak. Ada yang kontrak setahun, ada yang kontrak 5 bulan, 6 bulan, dievaluasi di PHK tanpa pesangon dan seterusnya. Ini makin banyak. Nah, jadi kalau lihat secara sosiologis, ini sedang mengalami kecemasan masyarakat. Dari sisi sosial, ekonomi. Nah kecemasan ini makin parah karena di saat yang sama performa politiknya buruk. Kan itu. Ya. Jadi bayangkan nih, masyarakat sudah situasinya seperti itu, lalu performa politiknya buruk. Apa performa politik buruk itu? Misalnya korupsi yang merajalela dengan indeks yang cuma 34 itu dan seterusnya lah. Saya sering bicara soal korupsi ini karena indeks korupsi yang 34 itu angkanya merah-merah banget. Itu artinya memang di mana-mana korupsi. Lebih parah kemudian performa politik kita itu makin buruk ketika peristiwa Mahkamah Konstitusi yang tadi disebutkan oleh Prof. Saiful Mujani. Enggak tahu malu, enggak ada perasaan malunya, mengobok-obok mahkamah terhormat. Maka saya mengamati dari sisi masyarakat yang sedang cemas, di saat yang sama, tadi dengan data-data yang tadi saya sebutkan ya, ini kalau makin detail melihat datanya lebih ngeri lagi karena makin mendalami kemiskinan secara kualitatif, baik kemiskinan kultural maupun kemiskinan struktural itu makin luar biasa. Di saat yang sama politiknya performanya buruk. Di saat yang sama kontestasi politik kita terlihat menunjukkan praktek-praktek politik curang. Dengan money politik yang sangat vulgar misalnya, dan seterusnya. Kalau kemudian pemilu curang, ini sudah ada riset, sudah ada penelitian yang dilakukan oleh pemuda ICMI, yang beberapa hari ini dibahas, itu kan sampai kemudian muncul satu pandangan publik bahwa jika pemilu curang, 85% lebih masyarakat meyakini ini akan terjadi satu situasi buruk bagi Indonesia. Yang dalam terminologi geopolitik disebut atau politik disebut sebagai disintegrasi bangsa. Ini ngeri situasi ini menurut saya. Maka situasi yang secara sosiologis sedemikian prihatin kita, lalu secara politik kita juga lihat performanya buruk, dan muncul kekhawatiran. Jadi kalau dalam terminologi agama disebut perpaduan antara roja wal khauf, kira-kira gitu Mas. Jadi ada sedikit harapan, ada orang sudah mulai keinginan adanya perubahan, adanya perbaikan republik ini. Tapi mereka khawatir karena ternyata yang terjadi bukan harapan ke penyelamatan itu. Yang terjadi adalah kecurangan sistemik dan mereka sudah merasa berkuasa dan merasa menang. Orang-orang yang tadi disebut sebagai dinasti politik dan lain-lain itu. Jadi saya termasuk sosiolog politik yang mengkhawatirkan situasi ini. Kalau kemudian pemerintah makin bersekongkol dengan kekuatan-kekuatan politik dan lain-lainnya, yang tadi disebut sebagai resources kekuasaan, dengan melakukan kecurangan sistemik, saya meyakini ini akan ada satu ledakan sosial yang justru menimbulkan situasi yang bisa mengerikan, bisa juga menjadi momentum untuk melakukan satu upaya perbaikan bangsa yang lebih radikal.
Saya kira itu Mas Hersu catatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Ubed, silakan. Ya, saya sedikit komentari soal debat ya. Jadi membaca debat itu bisa menggunakan perspektifnya Van Dijk tentang critical discourse analysis. Jadi kita bisa melihat konteks dan kognisi sosialnya. Jadi teksnya debat itu sebetulnya adalah kalau kita lihat teks dan narasinya kan sebetulnya membuat satu pertanyaan tapi mengkonfirmasi sifatnya. Jadi bahwa misalnya Anies Baswedan mengatakan bahwa prajurit itu perlu sejahtera untuk membuat pertahanan negara itu makin bagus. Lalu dia buat semacam konfirmasi, jangan sampai prajuritnya nggak punya rumah, tapi Menteri Pertahanannya punya tanah 340.000 hektar kan gitu. Jadi sebetulnya itu satu semacam konfirmasi. Kalau saya Prabowo saya manfaatkan, malah enak itu. Ya Mas Anies, saya punya hak pengelolaan tanah 350 hektar dan saya akan kasih 40 hektarnya untuk rumah-rumah prajurit. Apa yang terjadi? Berubah perspektif publik. Jadi sebetulnya itu ya kemampuan debatnya Pak Prabowo menurut saya mungkin di bawah standar. Karena mungkin ruang diskursus demokrasinya jam terbangnya masih kurang begitu ya. Jadi saya melihatnya itu. Kalau kemudian itu mengarah ke personal, saya kira pernah terjadi juga di zaman Jokowi. Jokowi sempat juga menyebutkan tanahnya Pak Prabowo di zaman debat 2014 atau 2000 mengulang, sepertinya ini mengulang. Cuman sepertinya Pak Prabowo merasa percaya diri akan menguasai isu pertahanan. Nah kepercayaan diri yang lebih dengan tanpa persiapan yang matang akibatnya seperti itu. Menurut saya sangat emosional ya. Kemudian soal Gen Z, sebetulnya saya kasihan sama teman-teman Gen Z nih. Sedih juga nasib kalian nih. Gen Z itu jumlahnya 27%. Ya kan? Ditambah generasi milenial sekitar 25%. Ini yang jadi pemilih atau jumlah seluruh? Kalau digabung antara generasi milenial dan Gen Z itu sekitar 52%. Ya, kalau angka terbaru kalau nggak salah malah 55. Itu 52 kan, ya. Itu ditambah dengan anak baru yang sekarang baru KTP-nya 17 tahun ke atas. Jadi nyampe 55% lebih, kurang lebih. Jadi sebetulnya Gen Z dan milenial dan generasi baru, generasi Alpha dan seterusnya yang ada yang usia baru 17 tahun sekarang, itu adalah penentu masa depan Republik ini. Dan berdampak pemilu ini pada teman-teman. Jadi kalau Gen Z-nya cicing wae, nggak punya sikap, selesailah Republik ini. Jadi menurut saya, inilah momentum Gen Z harus punya sikap untuk mengatakan pada publik, pada dunia, bahwa pemilu kali ini tidak berintegritas. Bahwa Gen Z menginginkan pemilu yang berintegritas. Apa syaratnya? Kasih tahu kepada publik, apa maunya Gen Z kan begitu. Jadi tidak diam menurut saya. Kalau kemudian meyakini ya, sesuai dengan hipotesisnya Prof. Saiful, kalau meyakini bahwa faktor yang membuat pemilu itu tidak punya integritas itu adalah faktor Joko Widodo, maka Gen Z berhak untuk mengatakan kepada publik bahwa faktor ini harus diselesaikan kan itu. Jadi dan fokus utamanya ke Jokowi saja ya, iya, jangan kemana-mana supaya itu bisa gitu. Itu kan satu tesis penting untuk membangun satu pemilu yang berintegritas, yang berkualitas dan demokrasinya berjalan dengan baik begitu. Jadi bersikap saya kira waktunya Gen Z speak up dan tidak perlu takut. Kemudian yang ketiga, saya memang beberapa hari pekan lalu diskusi agak intensif dengan mahasiswa dan memang hari ini mahasiswa turun ke jalan Mas. Di Jakarta ini titiknya ada 3 di UNJ Rawamangun, lalu di UI Salemba, lalu di UIN Ciputat. 3 titik itu yang ingin mengatakan sebenarnya ada 5 poin yang saya tangkap dari mahasiswa keinginannya itu. Pertama adalah menuntaskan persoalan HAM. Bukan hanya persoalan HAM masa lalu, tapi persoalan HAM yang baru seperti kasus Kanjuruhan, kasus Rempang dan termasuk dan lain-lainnya, termasuk mahasiswa yang terbunuh di Halu Uleo dan lain-lain. Jadi saya kira itu bagus. Tidak hanya itu, ternyata kemudian juga menginginkan agar korupsi dan nepotisme diberantas, hukum berat para koruptor.
Kemudian yang ketiga mereka menolak politik dinasti. Jadi sebenarnya gagasan mahasiswa bagus menurut saya dan sangat objektif based on data begitu. Kalau kemudian ada kasus di Lamongan yang ditangkap, saya kira aparatnya berlebihan itu. Apalagi kalau Panwas yang menangkap ya. Apalagi Panwas yang menangkap. Tidak ada otoritas Panwas untuk menangkap. Ya kan? Jadi menurut saya kalau itu yang kemudian terjadi terus menerus upaya penangkapan terhadap hak berekspresi dan lain-lain itu akan memperburuk indeks kebebasan sipil. Salah satu indikator dari indeks demokrasi kan kebebasan sipil. Kebebasan sipil kita hari ini itu 5,59. Jadi rapotnya merah gitu. Tapi masih lebih tinggi dari nilai penegakan hukum dan nilai Kementerian Pertahanan ya. Iya. Kan masih 5 nilainya. Rapotnya merah gitu. Jadi kalau perilaku seperti itu terus terjadi, kan sebenarnya mahasiswa itu sederhana. Mahasiswa ingin menyampaikan hak menyatakan pendapat kan, ya dengarkan saja. Dan mereka aksinya damai kok, menurut diskusi yang berkembang sebelumnya. Aksinya damai dan menyampaikan pendapat pada publik bahwa mereka menolak politik dinasti, mereka menolak pelanggar HAM yang tidak diadili misalnya. Kemudian mereka juga minta korupsi, nepotisme dan sebagainya diberantas dan seterusnya. Ya dengarkan aja kan, itu aspirasi mahasiswa. Tapi kalau kemudian hanya gara-gara itu Panwas dan lain-lain mengamuk, ini membenarkan analisis bahwa memang ada intervensi kekuasaan terhadap upaya untuk membungkam kebebasan sipil. Gitu. Jadi saya kira itu, Mas Herzog.